Selamat datang adik-adik dalam video berseri kuliah di Farmasi Udayana. Kali ini Bapak Profesor Apoteker Imade Agus Gilgil Wirasuta hadir kembali menyampaikan seri mata kuliah analisis sediaan farmasi. Pada tema ini kita fokus pada pemilihan metode analisis. Pada seri kuliah fokus pada kuliah materi kali ini, Bapak ingin melakukan brief review dari sekian banyak pembelajaran tentang analisis farmasi atau kimia analisis atau sedia, metodologi pemisahan, dan sebagainya yang terkait dengan kuliah kimia analisis. Pada fokus kali ini kita fokus bagaimana pemanfaatannya khusus dalam bidang sediaan farmasi. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita lihat apa yang harus dikerjakan atau yang diwajibkan dalam uji farmakope ketika kita melihat dalam suatu monografi. Yang pertama adalah uji identifikasi. Uji ini dijelaskan dalam Ketentuan Umum Farmakope Indonesia edisi kelima. Uji di bawah judul identifikasi pada monografi dimaksudkan sebagai suatu cara untuk membuktikan bahwa zat mempunyai identitas yang sesuai dengan yang tertera pada etiket. Artinya di sini, tujuan dari uji identifikasi adalah memastikan identitas senyawa zat aktif yang tertera pada etiket. Artinya, sesuai dengan peraturan penjaminan mutu sediaan farmasi bahwa apoteker wajib melakukan pengamanan mutu atau jaminan mutu berdasarkan farmakope, yang hal utama adalah memastikan identitas dari setiap aktif ingredient yang ada dalam setiap produk sediaan farmasi. Nah, yang berikutnya adalah penetapan kadar. Penetapan kadar untuk produk setengah jadi tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi produk setengah jadi sebelum diserahkan, tetapi berfungsi sebagai uji resmi jika ada pertanyaan atau perdebatan pemenuhan persyaratan standar resmi. Penetapan kadar bahan atau sediaan resmi dicantumkan pada masing-masing monografi. Di sini dimaksudkan bahwa pada masing-masing aktif ingredient disertakan bagaimana cara penetapan kadar yang ditetapkan berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 5. Metode penetapan kadarnya jelas sudah tervalidasi sehingga dimasukkan ke dalam farmakope dan dianjurkan atau harus diikuti oleh semua produk kecuali nantinya industri mendaftarkan dan di-approve oleh BPOM dapat dijadikan dasar untuk melakukan prosedur penetapan kadar dari suatu sediaan farmasi. Penetapan kadar pada setengah jadi ini adalah proses kontrol dari suatu sediaan setengah jadi. Artinya dalam suatu proses kontrol diperlukan QC, QA, dan merupakan bagian dari QM. Nah, oleh sebab itu dokumentasi proses kontrol atau penetapan kadar dalam proses kontrol ini sangat diperlukan apabila sebagai kelengkapan dari GMP Good Manufacture Practice atau cara pembuatan obat yang baik. Uji selanjutnya adalah senyawa asing atau cemaran. Pada banyak publikasi dikatakan bahwa pentingnya mengontrol cemaran dari aktif pharmaceutical ingredient. Cemaran yang boleh ada
yaitu pengujian terhadap adanya senyawa asing dan cemaran yang dimaksud untuk membatasi senyawa tersebut sampai pada jumlah yang tidak mempengaruhi bahan pada kondisi penggunaan biasa. Pengujian yang tidak tertera pada monografi dan kriteria keberterimaan yang sesuai untuk mendeteksi dan mengendalikan cemaran yang merupakan hasil perubahan dari metode pembuatan atau berasal dari sumber eksternal harus dilaksanakan sebagai uji tambahan yang dinyatakan dalam masing-masing monografi. Nah, di sini dimaksudkan adalah impurity yang mungkin terjadi baik dalam proses produksi maupun dalam proses stability yang selama proses rilis dari suatu produk. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah cemaran-cemaran itu tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan. Yang selanjutnya adalah uji kinerja, yaitu uji keseragaman kandungan yang dilaksanakan menggunakan metode analisis yang sama dengan penetapan kadar, dengan memperhatikan perbedaan yang dapat diterima oleh prosedur penyiapan. Contoh rata-rata dari semua uji keseragaman kandungan dapat dinyatakan sebagai kadar setia. Jadi di sini uji kinerja salah satunya adalah uji keseragaman kandungan. Nah, ada beberapa uji-uji lain yang juga dipersyaratkan seperti uji potensi dari suatu antibiotik atau uji potensi dari produk biological yang lainnya. Kita lihat contoh dari monografi pada Pharmacopoeia edisi 5. Di sini Bapak ambil amoksisilin. Ada identifikasi dari amoksisilin, yaitu serapan inframerah yang dijadikan dasar. Kemudian ada penetapan kadar dari produk bahan baku atau raw material dari amoksisilin menggunakan kromatografi kinerja tinggi. Dengan proses semua diberikan dalam monografi dari amoksisilin itu sendiri. Kalau kita lihat monografi dari kapsul amoksisilin, penetapan kadarnya juga dilakukan menggunakan HPLC atau KCKT. Namun di sini beda penyiapannya. Jadi ada prinsip yang berbeda pada penyiapan atau preparasi dari bahan. Kalau bahan baku langsung dilarutkan kemudian dilakukan analisis pada kadar yang diharapkan. Sedangkan pada kapsul di sini diambil 20 kapsul kemudian dikeluarkan isinya, kemudian dicampurkan, kemudian ditimbang setara dengan 200 mg amoksisilin, dimasukkan ke dalam labu 200 ml, kemudian ditambahkan pelarut dapar. Nah, setelah itu dilakukan filtrasi atau penyaringan sehingga diteruskan dalam uji penetapan kadar. Nah, salah satu yang lainnya adalah tablet amoksisilin. Metode penetapan kadarnya sama menggunakan HPLC. Yang berbeda adalah penyiapan dari sampel. Di sini larutan dimasukkan tidak kurang dari 5 tablet ke dalam suatu blender dengan berkecepatan tinggi yang berisi sejumlah volume pengencer yang seksama dengan kadar kira-kira 1 mg per mililiter amoksisilin anhidrat. Dilakukan blender, kemudian dibiarkan 5 menit. Setelah itu dilakukan sentrifuge seperti diambil. Dari sini kita lihat bahwa pada amoksisilin bahan baku dan sediaan farmasi memiliki prinsip analisis yang sama menggunakan HPLC pada kondisi yang telah ditetapkan dalam Pharmacopoeia Indonesia 5. Yang berbeda adalah metode preparasi atau penyiapan dari sampel. Bahan baku di sini menggunakan metode pelarutan pada medium pelarutan yang cocok, kemudian dilakukan analisis penetapan kadar
yaitu dengan cara menginjek menggunakan HPLC. Pada kapsul, ekstraksi menggunakan ultrasonik kemudian dilakukan filtrasi, sedangkan pada tablet dilakukan ekstraksi penghancuran dari tablet menggunakan blender, setelah itu disentrifuge sehingga sepernatannya Nah, bagaimana metode preparasinya? Ini ditentukan oleh sifat-sifat dari ekspien dan bentuk sediaan itu sendiri untuk memungkinkan mendapatkan recovery atau perolehan kembali yang memenuhi standar yang ditetapkan dalam farmakopi. Nah, di sini Bapak melanjutkan pada contoh monografi yang lainnya, yaitu asam nalidiksat atau nalidiksik acid. Penetapan kadarnya di sini tidak ditimbang seksama 20 mg zat, kemudian larutkan dalam 30 ml dimetilformamid P yang telah dinetralkan dengan timol talen. Titrasi menggunakan litium metoksida dengan dalam metanol menggunakan magnetic stirrer, hindari penyerapan karbon dioksida dari udara. Kemudian diberikan kesetaraannya. Selanjutnya tablet dari asam nalidiksat. Penetapan kadar dilakukan menggunakan HPLC dengan prosedur yang sudah diterapkan pada monografi tersebut menggunakan. Jadi preparasinya di sini larutan ditimbang dan diserbukkan tidak kurang 20 tablet. Timbang seksama serbuk setara dengan tidak kurang 150 mg asam nalidiksat. Masukkan ke dalam labu terukur 500 ml, tambahkan pelarut yaitu 400 metanol, kemudian dilakukan ultrasonik selama 30 menit, kemudian kembali dilakukan ultrasonik selama 30 menit, kemudian diencerkan kembali sampai mendapatkan tanda batas, baru dilakukan penyaringan, kemudian dipipet hasil jernih 3 mili, kemudian dan 0,1 larutan bahan baku sebagai internal standar, tentukan dengan melakukan pengenceran. Ada hal yang berbeda antara bahan baku, penetapan kadar bahan baku dan juga penetapan kadar dari sediaan tabletnya. Pada prinsipnya, penetapan bahan baku menggunakan tetrasi bebas air, di mana metanol sebagai mediumnya. Sehingga kita harus tahu faktor-faktor yang memungkinkan kegagalan atau error dari penetapan kadar menggunakan titrasi bebas air. Sedangkan tabletnya menggunakan HPLC, di mana dengan ekstraksi yang berbeda. Jadi di sini bahan baku, kemudian tablet digerus, kemudian dilakukan ekstraksi menggunakan ultrasonik selama 2 kali 30 menit, setelah itu difiltrasi, baru ditambahkan pelarut, diencerkan, dan di sini sangat berbeda menggunakan internal standar. Nah, prinsipnya jelas berbeda dengan satu monografi ke monografi yang lain. Kita lanjutkan. Di sini Bapak ambil contoh asam retinoat. Asam retinoat sendiri penetapan kadarnya tidak kurang 200 mg ditambahkan dalam 50 ml dimetilformamid, kemudian 3 tetes timol biru, kemudian dalam metilformamid, kemudian dititrasi dengan natrium metoksida. Di sini akan berbeda sedikit menggunakan pelarut titrasi asam basa. Apa yang terjadi pada sediaan gel?
di mana penetapan kadar menggunakan analisis kaca yang bebas dari cahaya. Penyiapan larutan uji ditimbang dengan seksama, kemudian kira-kira setara dengan 375 mikrogram tritinoin, masukkan ke dalam lampu terukur 100 mili, kemudian di-add dengan pelarut, kloropom sampai tanda batas. Kemudian dilakukan uji menggunakan spektrofotometri pada panjang gelombang 365 nanometer dengan kupet 1 cm. Nah, kita teruskan pada sediaan krim asam retinoid. Penetapan kadar di sini agak berbeda menggunakan KCAT atau HPTLC. Penyiapannya juga agak berbeda, di mana krim ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam lampu terukur, kemudian ditambahkan pelarut yaitu tetrahidrofuran, kemudian dilakukan pengenceran. Pada prinsip yang terjadi di sini adalah prinsip analisis menggunakan titrasi basah dengan mengontrol keberadaan air, kemudian gel menggunakan spektrofotometri UV vis, sedangkan krim menggunakan HPLC. Preparasi sampel bahan baku hanya dengan melarutkan, gel menggunakan ekstraksi cair-cair, sedangkan krim melarutkan pengenceran ekstraksi cair-cair, kemudian menginjeksikan ke dalam HPLC. Asam retinoid sendiri, kita masuk pada uji yang lainnya. Tadi kita fokus membahas pada uji penetapan kadar. Ada uji lain yang harus dikerjakan, yaitu memastikan zat aktif, yaitu uji identifikasi. Dari ketiga uji identifikasi ini hampir mirip menggunakan spektrum inframerah. Dengan membandingkan spektrum inframerah, namun berbeda pada bahan baku, dia mempersyaratkan dua, yaitu spektrum inframerah dan juga spektrofotometri. Nah, demikian juga pada asam nalik diksat dan amoksisilin. Identifikasi jelas sesuai dengan tujuannya adalah memastikan bahwa memang benar senyawa itu sesuai dengan tertera pada etiket. Selanjutnya, uji impurity. Pada uji impurity, amoksisilin menggunakan HPLC dengan memastikan sekian banyak senyawa pengotor dan memberikan batas minimal yang harus ada atau maksimal yang boleh ada di dalam senyawa tersebut, seperti dehidroksi, fenilglisin, dan seterusnya. Senyawa ini merupakan cemaran organik dari hasil sintesa amoksisilin itu sendiri. Kemudian demikian juga pada asam nalidiksat, di sini menggunakan prosedur HPTLC. Jadi TLC dengan menggunakan, kemudian di bawah dilihat dengan menggunakan lampu ultraviolet 254 sehingga dilihat nodanya, sehingga tidak memberikan bercak yang lebih kuat daripada senyawa lainnya. Nah, tujuan untuk memastikan pengotor tidak melebihi batas yang diizinkan. Akhirnya kita masuk pada ketika kita sudah tahu bagaimana analisis kimia pada sediaan farmasi yang ditetapkan dalam farmakope, yang semua dicantumkan dalam masing-masing monografi. Kita lihat secara umum bagaimana seorang analisis melakukan solving dari suatu masalah analisis. Di sini dimulai pada analis, kemudian customer. Pertama kali adalah definite problem. Pada definite problem dipastikan adalah describe sample, describe information, and appropriate method. Jadi
Di sini kita memilih kira-kira masalahnya dijelaskan dan dipilih kira-kira berdasarkan gambarannya, kemudian analis akan memilih menggambarkan kira-kira metode apa yang tepat. Setelah itu, obtain and store the sample, dia akan collecting sampel. Setelah itu dia melakukan preparation sampel, kemudian kita melakukan beberapa pengukuran, kemudian membandingkan hasil dengan standar. Setelah itu menerapkan metode statistik dan memberikan hasil akan diberikan kepada konsumen. Nah, di sini dilakukanlah extract raw data from sample, kemudian refining sample data to information, kemudian semua ini informasi menjadi suatu produk yang bermanfaat sehingga didasari atas knowledge teknik analisis yang tepat. Nah, flow-nya seperti ini yang digambarkan dalam literatur analisis farmasi pada umumnya. Nah, bagaimana kita mengerjakan? Selecting an analytical method. Apa saja yang menjadi pertimbangan-pertimbangan ketika kita memilih metode analisis dalam melakukan pengukuran? Setelah kita berhasil mendefinisikan problem, sehingga kita harus bertanya dalam mendefinisikan problem, what accuracy and precision are required? Umumnya sediaan farmasi, akurasi dan presisinya tidak boleh. Jadi akurasinya simpangannya tidak boleh lebih dari 2% pada umumnya. Sehingga recovery-nya pada umumnya sediaan farmasi adalah 98-102%. Kenapa? Karena itu syarat dari validasi apabila kadar lebih dari 10% dari jumlah sediaan. Selanjutnya pertanyaannya, how much sample is available? Ketika kita melakukan pengukuran di laboratorium, berapa jumlah sampel per hari yang saya harus kerjakan? Atau ketika harus kita melakukan pengukuran di industri farmasi dalam proses produksi, di laboratorium QC, kita akan bertanya berapa sampel yang saya analisis dalam proses produksi tersebut dan berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Ini harus benar-benar dihitung sehingga kita akan memilih metode analisis yang tepat. Kemudian, what component of the sample will be cause the interference? Sehingga kita akan bertanya komponen-komponen yang ada dalam matriks sampel yang memungkinkan akan mengganggu proses analisis atau penetapan kadar dari active pharmaceutical ingredient API. Nah, di sini pertanyaannya harus dijawab terlebih dahulu. Pertanyaan berikutnya, what are physical and chemical properties of the matrix sample? Bagaimana sifat fisiko-kimia dari matriks sampel itu sehingga kita bisa menetapkan metode preparasi sampel yang tepat berdasarkan kebutuhan. How many sample are chewable and analyzed? Jadi kadang-kadang dalam sediaan farmasi sampel biasanya jumlahnya tidak tersedia, artinya tidak terbatas. Akan berbeda pada analisis toksikologi forensik, jumlah sampelnya biasanya sangat terbatas. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus dipastikan dan dijawab. Di sini biasanya merupakan kunci dalam melakukan pemilihan metode. Ada kunci yang lain yang sekarang masuk, yaitu cost. Analytical cost. Mau nggak mau dalam suatu proses persaingan, totally cost atau harga dipengaruhi oleh
metode analisis yang ditetapkan sebagai bagian dari QM, QC, QA. Nah, ini merupakan hal yang penting sebelum kita selesai mendefinisikan masalah sehingga kita berhasil memilih metode analisis yang pada impact-nya, running time-nya tetap, total cost-nya lebih bagus, dan memberikan hasil yang sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam farmakope. Langkah pekerjaan analisis, terutama biasanya kita harus menetapkan tujuan. Setelah itu kita lakukan langkah-langkah analisis yang terdiri dari sampling, pemisahan, pengukuran, pengolahan data, dan komunikasi dari hasil. Nah, ini adalah flow dari aliran analisis itu sendiri. Adik-adik yang Bapak cintai, selanjutnya kita akan belajar bagaimana data ini diolah dalam statistik sehingga mendapatkan data yang bisa diterima. Mari kita teruskan masalah-masalah yang sering muncul dalam analisis sediaan farmasi. Pada umumnya banyak obat bersifat tunggal, namun ingredientnya kita harus pastikan tidak mengganggu metode analisis itu sendiri. Kemudian diperlukan metode jika dia multi compound atau ingredientnya mengganggu atau ekspien yang digunakan dalam proses produksi mengganggu sehingga diperlukanlah suatu metode pemisahan sehingga kita pastikan pemisahan harus ditetapkan. Obat yang diteliti tidak tercantum dalam monografi. Kadang-kadang ketika dalam pengembangan obat di mana sediaan aktif pharmaceutical ingredient belum masuk dalam farmakope sehingga kita harus mengembangkan sendiri metode analisis yang akan dikerjakan. Pengujian mutu bahan baku dan sediaan farmasi. Di sini metode analitik harus andal dan tervalidasi. Metode analitik untuk pengujian mutu biasanya diperlukan pengujian identitas, kemurnian, dan kadar seperti yang tadi diterapkan atau disyaratkan dalam farmakope. Metode analitik untuk penentuan kadar obat dan metabolisme di dalam materi biologi. Di sini tujuannya untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan ketersediaan hayati dan data farmakokinetik atau untuk memastikan BABE atau bioavailabilitas dan bioekivalen dari suatu produk. Selanjutnya, data analisis adalah the ability to separate signal data containing signal from the meaningless noise has always been a describable property of any instrument. Nah, di sini yang dimaksudkan data, bagaimana kemampuan memisahkan sinyal yang diberikan oleh analit terhadap noise. Itu yang digambarkan oleh Wheeler. Nah, noise reduction artinya tujuannya secara fundamental adalah menurunkan noise untuk meningkatkan data analisis sehingga mendapatkan hasil measurement yang sangat bermanfaat dengan sinyal data yang berarti. Sehingga data-data ini merupakan data analisis adalah sinyal respon output dari detektor yang diberikan oleh instrumen dalam melakukan analisis kimia. Langkah-langkah perencanaan dari analisis kimia. Pertama, menetapkan tujuan, munculkan masalah yang dihadapi, kemudian menguraikan masalah yang dari setiap langkah nalar analitik dari mulai penterokan, pemisahan, kemudian perlakuan khusus, pengukuran, pengolahan data, dan komunikasi dari data analisis. Kemudian merumuskan sifat dan watak dari segala informasi sampel, baik dia aktif pharmaceutical ingredient. Di sini maksudnya kita harus tahu sifat fisikokimia dari bahan dan matrik agar kita bisa merumuskan target dari analisis itu sendiri.
Target analisis tadi sudah kualitatif biasanya melakukan identifikasi. Kita bisa lakukan gugus fungsi sebagai penyusun tingkat oksidatif, struktur molekul, dan struktur bangun. Nah, pada farmakope pada umumnya menggunakan infrared sebagai dasar untuk melakukan identifikasi dari bahan baku atau spektrofotometri atau spektro lainnya. Kuantitatif sudah jelas, derajat kecermatan dan keseksama yang diinginkan harus memenuhi standar. Nah, di sini ada beberapa gambaran faktor-faktor penentu dalam memilih metode analisis. Kita lihat di sini contohnya dari suatu formulasi yaitu kapsul tetrasiklit. Di sini ada active ingredient, kemudian ada filler, kemudian ada lubrikan, ada kapsul. Artinya, dalam formulasi zat aktif tidak sendiri, harus ada pembawa. Demikian juga pada kapsul asetaminofen dan kodein. Juga ada isi campuran-campuran yang lain. Tujuannya adalah pertama, kita harus tahu faktor-faktor sifat fisikokimia dari senyawa aktifnya. Kemudian kita harus pertimbangkan bentuk sediaan, formulasi sediaan, jumlah senyawa aktif ingredient dan yang ada, dan jenis eksipien. Baru kita bisa memungkinkan untuk melakukan pemilihan metode. Adik-adik, di sini Bapak berikan dan kutip dari Handbook Pharmaceutical Analysis dari Merkel-Decker tahun 2002. Inilah sampel yang sering dihadapi yang terkategori dalam pharmaceutical analysis. Bisa berupa sampel plasma, sampel tablet atau kapsul, packaging material yang dibutuhkan dalam sediaan tablet, transdermal patch atau topical gel, bisa elixir, aerosol, suspensi, atau candy load. Nah, di sini penjelasannya perlu diperhatikan adalah pada plasma itu adalah metabolisme dan abiobibilitasnya. Pada umumnya sediaan dari farmasi kita harus perlukan solid mixture, formulasi, sehingga pada suspensi kita perlu lihat komponen dari emulsi itu sendiri atau suspensi dari senyawa itu sendiri. Ini menjadi jenis-jenis sampel yang sering dikerjakan dalam sediaan. Tujuan dari sampel preparasi. Tadi kita banyak berbicara tentang penyiapan sampel. The product of the sample preparation is a step must produce a solution with the following properties. Jadi, preparation sampel adalah step awal yang harus diperhatikan untuk bisa menyelesaikan masalah seperti analyte concentration is in measurable range of the instrument. Dalam penyiapan proses preparasi diyakinkan bahwa menjaga bahwa analit itu harus berada pada rentang pengukuran dari alat itu sendiri. Purity component of the chromatographic system. Jadi kemurnian dari suatu senyawa dan impurity-nya juga harus bisa dideteksi selama proses analisis menggunakan sistem kromatografi yang ditetapkan. Recovery harus memenuhi syarat dari sampel-sampel. Artinya, presisi dalam proses pengukuran harus ditetapkan dan akurasinya juga harus menjadi persyarat. Analyte is stable until the pass. Jadi, selama proses pengukuran harus dipastikan analyte itu harus stabil dari mulai sampel diambil, preparasi sampel dan analisis selesai. Ini harus dipastikan bahwa aktif pharmaceutical ingredient itu stabil. Yang berikutnya, sample is compatible with the chromatographic system. Jika Anda menggunakan sistem kromatografik, sampel atau ekstraksi itu harus tidak merusak dari alat secara menyeluruh.
Nah, disinilah sangat penting diperhatikan ketika kita memilih metode preparasi. Ini adalah beberapa contoh dari sistem ekstraksi yang sering digunakan dalam preparasi sediaan farmasi. Liquid extraction, kemudian application isolation of the liquid sample, kemudian prinsipnya adalah partisi, kemudian dibutuhkan commonly available equipment and reagent. Dan seterusnya dari setiap proses pengerjaan. Bisa menggunakan solid phase extraction, bisa clockwise, bisa solid phase micro extraction, atau protein precipitation, ultrafiltration, dialysis, drug conjugate hydrolysis, dan seterusnya. Nah, metode ini harus diperhatikan ketika kita memilih step dari preparasi sampel dari suatu sediaan. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan. Pada umumnya, monografi sudah menyediakan itu semua. Dan kita wajib mengikuti. Apabila tidak sanggup mengikuti dengan alasan misalnya cost analytical dan lain-lainnya, kita bisa melakukan compliant ke BPOM, kemudian menyerahkan proses metode analisis Anda agar diterima oleh BPOM. Nah, selanjutnya, Bapak ingin sedikit memberikan gambaran bagaimana proses preparasi dari suatu pengembangan produk. Mulai dari pengembangan formula, kemudian dilakukan proses scale up, kemudian ada proses validasi dari produk formula, kemudian baru ditransfer ke dalam manufaktur. Dalam setiap proses langkah-langkah ini, untuk memastikan semua proses berjalan dengan baik, diperlukanlah analisis yang meliputi QA/QC, sehingga di sini bisa dijaminkan bahwa analisis farmasi adalah tool dari suatu proses untuk melakukan kontrol. Itu yang harus adik-adik paham. Sehingga untuk bisa kita memanfaatkan analisis, kita harus tahu metode analisis dari setiap instrumen. Kapan kita menggunakan emisi radiasi, kapan kita menggunakan absorpsi, kapan kita menggunakan scattering, kapan kita menggunakan reflection radiation atau diffraction. Ini contoh metode instrumen yang harus kita pahami. Di sini yang terpenting adalah bagaimana kita mengerti proses dan prinsip sehingga kita tahu risiko-risiko yang akan mengakibatkan kegagalan dalam analisis. Selanjutnya adalah misalnya retention of radiation, polarimetry, optical rotary, kemudian electrical potential, electrical charge, electrical current, electrical resistance, mass to charge ratio (MS), rate to reaction, thermal properties, and radioactivities. Semua metode analisis ini adik-adik sudah pelajari dalam bagian dari mata pelajaran dari bidang KK analisis, sehingga adik-adik harus paham, sehingga adik-adik bisa memilihnya nanti dalam implementasi analisis sediaan farmasi. Ini contoh beberapa buku. Bagaimana dalam buku-buku mengajarkan atau mengantarkan mahasiswa farmasi dalam pengenalan pharmaceutical analysis. Salah satunya Handbook of Modern Pharmaceutical Analysis. Pada bab awal, dia memberikan overview bagaimana modern pharmaceutical analysis. Jelas seperti yang tadi, identify purity requirement. Jadi dalam farmakope juga sudah dijelaskan. Kemudian bioavailability and dissolution. Kemudian regulatory consideration. Regulatory compliance.
Baru setelah itu memahami metode dan jenis sampel yang harus dikerjakan. Pada buku yang lain, di sini Pharmaceutical Drug and Analysis dari Ator, pada bab awal menggambarkan bahwa purity, kemudian manajemen. Kita harus tahu board base, high standar, biological response versus chemical purity, kemudian official standar versus manufaktur standar, kemudian baru dijelaskan manajemen. Describe of drug, finishing product, dan seterusnya sampai pada limit test. Dari setiap senyawa kemudian diikuti bab-bab selanjutnya yang banyak menggambarkan metode dan cara dari pemilihan suatu metode. Pada buku Introduction to Pharmaceutical Analytical Chemistry yang dikeluarkan oleh Wiley, di sini menggambarkan chemical pharmaceutical analysis of ingredient, chemical analysis of pharmaceutical properties, preparation maksudnya, chemical analysis of biopharmaceutical, chemical analysis of drug substance in biological. Nah, ada 4 bidang yang harus atau menjadi bagian dari analisis kimia farmasi. Sedangkan pada kali ini kita hanya membahas 2 bidang saja, yaitu bahan baku, excipient, dan juga sediaan dari farmasi itu yang semua diregulasi. Nah, kita lihat pada Introduction to Pharmaceutical Chemical Analysis juga dari Wiley pada edisi yang berbeda. Di sini lebih penting dia menggambarkan pada bab 2 adalah International Pharmacopoeia Regulation and Guidelines. Nah, seperti pada adik-adik tadi sudah dalam slide awal Bapak jelaskan, yang terpenting dari setiap ini adalah regulasi di mana farmakope sebagai dasar. Hal itu terjadi di seluruh negara, di mana kontrol mutu sediaan farmasi dan bahan bakunya ditetapkan dalam farmakope bagaimana mengerjakan. Itulah yang menjadi regulation. Baru selanjutnya kita memahami sifat fisikokimia dari active ingredient dan juga metode-metode analisis yang dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan analisis itu sendiri. Terima kasih adik-adik, akhirnya sampai pada penghujung dari video ini. Terima kasih adik-adik telah menyimak dengan setia dari video ini sebagai bahan pembelajaran. Semoga bermanfaat dan kita bisa berdiskusi dalam kuliah, baik dia kuliah luring, daring. Video ini dibuat untuk mempermudah adik-adik memahami dan selanjutnya belajar sendiri mandiri, kemudian kita berdiskusi lebih luas terhadap masalah-masalah yang adik-adik hadapi. Sehingga Bapak selalu berharap dengan video pembelajaran lewat YouTube akan lebih mudah adik-adik memahami materi. Jangan lupa subscribe dan like atau sebarkan kepada teman-teman adik-adik di lain dari Universitas jurusan Farmasi Universitas Udayana. Mungkin teman-teman farmasi di lain Universitas Udayana juga membutuhkan pembelajaran ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada materi yang lain.